Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadiq, MNMM.MSI, selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen, Pembiayaan Pembangunan dan Aset Daerah, serta rekan-rekan program Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mainida Arhana dan Rinawati akan memaparkan materi tentang model pembiayaan inovatif untuk pembangunan berbasis ekonomi hijau di daerah. Kajian tentang instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Bonds dan Carbon Tax untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Latar belakang. Pembiayaan inovatif untuk pembangunan berbasis ekonomi hijau merupakan konsep yang semakin penting, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai ekonomi yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sentral dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, melalui regulasi, insentif, dan program-program yang mendukung investasi hijau. Pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa contoh instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah antara lain Green Bonds dan Carbon Tax. Rumusan masalah. Dalam konteks pembiayaan daerah, integrasi antara Green Bonds dan Carbon Tax dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendanaan proyek-proyek berkelanjutan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kedua instrumen ini dapat diintegrasikan secara efektif untuk meningkatkan pembiayaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis potensi kolaborasi antara Green Bonds dan Carbon Tax. Selain itu, tantangan dan peluang dalam implementasi kedua instrumen ini juga perlu diidentifikasi. Tantangan seperti kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan, hambatan regulasi, dan keterbatasan kapasitas daerah dapat menghambat penerapan Green Bonds dan Carbon Tax. Namun, di sisi lain, terdapat peluang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung implementasi kedua instrumen tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis potensi Green Bonds dan Carbon Tax dalam konteks pembiayaan daerah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan kedua instrumen tersebut. Dengan memahami potensi dan tantangan yang ada, diharapkan kebijakan yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan di tingkat daerah. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Green Bonds dan Carbon Tax. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan inovasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Landasan teori. Definisi inovasi keuangan berkelanjutan. Inovasi keuangan berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Hal ini mencakup pengembangan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Menurut World Bank, inovasi keuangan berkelanjutan berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Pengertian Green Bonds. Green Bonds adalah instrumen utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Menurut Climate Bonds Initiative, Green Bonds telah menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan. Definisi Carbon Tax. Carbon Tax adalah instrumen kebijakan fiskal yang dikenakan pada emisi karbon dioksida dari kegiatan industri dan transportasi. Tujuan utama dari pajak ini adalah
untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memberikan insentif finansial bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan efisien. Sebuah laporan oleh Carbon Pricing Leadership Coalition menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan carbon tax dapat mengurangi emisi karbon dioksida hingga 30% dalam jangka waktu tertentu, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Integrasi Green Bonds dan Carbon Tax. Sinergi antara Green Bonds dan Carbon Tax. Green Bonds dan Carbon Tax merupakan dua instrumen keuangan yang dapat saling melengkapi dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Green Bonds sebagai instrumen utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan dapat menarik investor yang peduli terhadap keberlanjutan. Di sisi lain, Carbon Tax berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dengan memberikan biaya tambahan untuk emisi yang dihasilkan. Model pembiayaan daerah. 1. Dalam merancang model pembiayaan daerah yang menggabungkan Green Bonds dan Carbon Tax, penting untuk mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan spesifik daerah. 2. Kriteria proyek yang memenuhi syarat untuk didanai melalui Green Bonds dan Carbon Tax harus jelas dan terukur. Analisis kelayakan. 1. Melakukan studi kelayakan ekonomi adalah langkah penting dalam merancang model pembiayaan yang mengintegrasikan Green Bonds dan Carbon Tax. 2. Selain studi kelayakan ekonomi, analisis risiko juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi proyek. Tantangan dalam implementasi. Hambatan regulasi. 1. Salah satu tantangan utama dalam implementasi Green Bonds dan Carbon Tax adalah kebijakan pemerintah yang mendukung atau menghambat. 2. Untuk mendukung implementasi Green Bonds dan Carbon Tax, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Kesadaran dan kapasitas daerah. 1. Tingkat pemahaman tentang Green Bonds dan Carbon Tax di kalangan pemangku kepentingan di daerah seringkali masih rendah. 2. Selain pemahaman, keterampilan dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam implementasi Green Bonds dan Carbon Tax. Keterlibatan stakeholder. 1. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sangat penting dalam implementasi Green Bonds dan Carbon Tax. 2. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan sinergi antara Green Bonds dan Carbon Tax, melibatkan berbagai sektor seperti energi, transportasi, dan lingkungan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Peluang dan rekomendasi. Peluang pasar. 1. Pasar Green Bonds menawarkan peluang investasi yang besar bagi investor yang mencari portofolio berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan kebutuhan untuk berinvestasi dalam solusi berkelanjutan, permintaan untuk Green Bonds diperkirakan akan terus meningkat. 2. Carbon Tax juga menawarkan manfaat signifikan bagi daerah, termasuk pengumpulan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan. Pendapatan dari Carbon Tax dapat dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur hijau, mendukung program pendidikan lingkungan, dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi bersih. Rekomendasi strategis. 1. Untuk meningkatkan penerapan Green Bonds dan Carbon Tax, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif. Langkah pertama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kedua instrumen ini melalui sosialisasi dan pelatihan. 2. Pemerintah daerah juga perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung pengembangan pasar Green Bonds dan Carbon Tax. Ini termasuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, menetapkan kriteria proyek yang memenuhi syarat, dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana. Kesimpulan. 1. Pentingnya integrasi Green Bonds dan Carbon Tax. Integrasi Green Bonds dan Carbon Tax merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan di tingkat daerah. Kedua instrumen ini dapat saling melengkapi, memberikan sumber pendanaan yang diperlukan untuk proyek-proyek lingkungan, dan mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, daerah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan. 2. Implikasi bagi pembiayaan daerah.
Implikasi dari integrasi ini adalah peningkatan kapasitas daerah untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melindungi lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi pasar green bonds dan carbon tax, daerah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim secara global. Saran 1. Area yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana daerah dapat mengimplementasikan green bonds dan carbon tax secara efektif. Hal ini termasuk studi kasus tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah lain dalam menerapkan kedua instrumen ini. Selain itu, penelitian tentang dampak ekonomi dari proyek-proyek yang didanai melalui green bonds dan carbon tax juga sangat penting untuk memberikan wawasan yang lebih dalam. 2. Potensi pengembangan inovasi keuangan berkelanjutan di masa depan. Di masa depan, inovasi keuangan berkelanjutan seperti penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan green bonds dapat menjadi area penelitian yang menarik. Selain itu, pengembangan instrumen keuangan baru yang dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan juga perlu dieksplorasi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.